Kita nggak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, nggak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada nggak pernah dilihat, sehingga nggak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit, kacau. Padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Jadi ketika melihat dengan itu, dan nggak pernah lihat Allah, kenapa nggak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita. Tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik. Rasakan sampai punya kepasrahan, baru naik. Kalau belum ada kepasrahan, jangan naik. Karena ada hikmah, ada rahasia dalam i'tidal itu. Apa rahasianya? Ketika Anda rukunya benar, ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi untuk meminta apapun kepada Allah dalam berdirinya. Dan Allah langsung balas dengan bahasa, apa yang kau minta? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh keduanya? Apapun yang kau minta, aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhirat. Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Lihat sini baik-baik. I'tidal artinya berdiri tegak. Sempurna. Ini, baik ya. Yang saya mau perhatikan dua bagian. Satu, bagian tubuh, atas ini, tegak. Jadi nggak miring ke depan, nggak miring ke belakang, nggak condong kanan, condong kiri, tegak. Yang kedua, mohon fokus, posisi kaki. Dia terbuka sejajar dengan bahu. Ini sudah bagus gini. Jadi nggak terlalu rapat begini, sehingga goyah. Nggak terlalu lebar, tapi sejajar dengan bahu. Dan ini dibawa dari sikap awal saat sholat. Jelas? Cuman satu keadaan, kaki ini jadi merapat saat sujud saja. Nanti pas sujud kita bahas. Ini i'tidal, berdiri tegak. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang, bagaimana cara berpindahnya dari ruku' ke i'tidal? Izin, ruku' dulu, Mas Baim. Nah, paling gampang, enak, maaf sebelum ruku', berdiri sebentar. Ke kiblat aja langsung ya, ke sini ya. Baik. Silahkan, ruku' dulu. Baik ya. Ini pertemuan lalu sudah saya sampaikan, ini sangat baik. Sangat baik. Dalam posisi ruku', yang harus dinotis adalah, satu, perhatikan baik-baik, posisi ini lurus. Ya. Kalau bisa, maafkan saya. Angkat sedikit, nah ke bawah, sedikit, nah segini, lurus. Dalam hadis itu sampai-sampai kalau ditaruh bejana di atasnya berisi air, itu tidak goyang. Nah, nggak goyang. Ya. Ini sampai akhir ya nanti. Ini gini. Ya, ini begini. Kemudian bagaimana meluruskan ini? Izin ya, maaf. Tangan ini yang telapak, tempelkannya di lutut dan ditekan, nekan. Kalau tahu ini ditekan, ini bagian belakang akan tegang di sini. Ini otot-otot yang dipakai jalan, apa yang pegal hilang di sini. Ya, ini ditekan. Kalau ditekan pas di sini, ini pasti lurus. Tapi kalau turun sedikit, maaf mas, turun sedikit, bukan, tangannya turun sedikit. Terus, nah ini pasti corong. Naik di atas lutut, di paha misalnya, ke atas. Nah, ini pasti naik. Tapi kalau di lutut, bagaimanapun tingginya, pasti lurus. Jelas? Oke, ini sudah saya terangkan cara bacaan dan yang lainnya. Sekarang berdiri ya. Begitu sudah ruku, perhatikan. Jangan sampai berdiri, kata Nabi dalam hadisnya, jangan sampai berdiri kecuali engkau merasa tenang dulu. Tenang dalam ruku. Hatta tatma'inna raki'ah. Sampai engkau merasa tenang dalam ruku. Ya, bahkan Nabi pernah disebutkan dalam riwayat, itu lama rukunya selama berdirinya. Kalau capek boleh berdiri dulu. Lama rukunya itu selama berdirinya. Dan ukuran berdiri Nabi, itu yang standar 100 ayat Al-Baqarah. Yang paling sedikit. Ya, yang di atas itu kurang lebih 5 juz 4 halaman sampai An-Nisa ayat 176. Artinya berdirinya
Maksud saya saking menikmatinya. Merasa sholat di hadapan Allah. Itu yang paling Nabi rindukan. Jadi yang paling dirindukan Nabi itu adalah saat-saat menghadap Allah. Maaf ya, teman-teman nggak pernah ketemu anak misalnya atau teman. Udah lama nggak ketemu, dia pergi keluar keluar negeri, tiba-tiba kasih kabar, nanti aku pulang besok ya, mendarat di Suta jam 9. Kira-kira Anda datang ke bandara jam berapa? Jam 8. Mustahil. Ya, yang paling dikangenin, yang nggak pernah jumpa, kadang-kadang ada jam 7 udah di sana, nunggu. Ya, kita nggak pernah lihat Allah. Tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, gak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada gak pernah dilihat, sehingga gak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit, kacau. Padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Kan? Jadi ketika melihat dengan itu, dan gak pernah lihat Allah, kenapa gak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita. Tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik. Rasakan sampai punya kepasrahan, baru naik. Kalau belum ada kepasrahan, jangan naik. Karena ada hikmah, ada rahasia dalam i'tidal itu. Apa rahasianya? Ketika Anda rukunya benar, ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi untuk meminta apapun kepada Allah dalam berdirinya. Dan Allah langsung balas dengan bahasa apa yang kau minta. Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh keduanya. Apapun yang kau minta, aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhirat. Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang. Seimbang itu yang tidak tegak, sempurna. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika kemudian kita bangun, kita katakan, dan kalimatnya tidak sama dengan semua gerakan perpindahan. Mas Baim dari berdiri, mau ke ruku, baca apa? Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud, baca apa? Allahu Akbar. I'tidal berdiri ke sujud, Allahu Akbar kan? Bangkit dari sujud apa? Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud ke sujud, baca apa? Allahu Akbar. Cuman satu bacaan, dari ruku ke i'tidal, bacaannya beda. Sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, Engkau pasti dengar curhat aku tadi dalam rukuku. Ya Allah, Engkau dengar pasti pujianku yang aku berikan padamu dalam rukuku. Aku sudah merendah seperti apa yang Engkau perintahkan. Aku memujimu seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Aku curhatkan diriku, pasrahkan seperti apa yang Engkau perintahkan. Dan pasti Engkau akan mendengar apa yang aku akan mohonkan. Kalau dengan aku sampai tegak berdiri seperti apa yang Engkau mintakan belum Engkau kabulkan, tunjukkan dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Maka ketika kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana, kenapa pakai Rabb? Rabb itu adalah nama perjanjian dari Allah pada dirinya untuk mengabulkan apapun yang kita minta dalam kebutuhan hidup kita. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka, pakai Rabb, bukan Allah di situ. Kalau Allah nama Tuhan. Selain itu nama sifat bagi Tuhan. Wa idh akhadha rabbuka, dan ketika Rabbmu mengambil perjanjian denganmu sebelum dilahirkan. Usia 4 bulan kandungan. Ya. Ini kalau sudah 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan ke atas itu sudah ada roh tertanam. Yang sedang mengandung, kalau kandungan di atas 4 bulan ke atas, sudah ada rohnya. Izin sebelum mungkin saya lupa, doanya nanti ada khusus ya. Saya ajarkan Quran surah 7 di ayat 189. Kalau ada istrinya sedang mengandung misalnya, dan kandungan di atas 4 bulan, misalnya 5 bulan atau seterusnya, banyak-banyak baca Quran surah 7 ayat 189. Ujungnya aja. Ujungnya cukup. Akhir ayatnya. Maaf ya, saya lompat sedikit dulu. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bih. Falamma athqalat, langsung ke situ, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Istri itu kalau mengandung dari kandungan lemah, ringan sampai yang berat.
Maka suami harus lebih banyak perhatian, kata Allah. Karena nggak mudah dalam mengandung itu. Itu bahasanya gitu, falamma athqalat, suami berikan perhatian lebih. Miring kanan susah, kiri susah, berat. Selalu hadirkan kebahagiaan dan keceriaan. Sehingga berpengaruh pada janinnya. Itu bahasa Quran. Dampingi istrimu dalam berdoa. Apa doanya? Lihat ujung ayatnya. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu bahasa Qurannya. Bahasa kitanya, ya Allah, mohon ganti rasa sakit yang dirasakan oleh istriku dalam mengandung dengan lahirnya anak yang soleh, ya Allah. Boleh dengan bahasa kita. Boleh. Itu perbanyak sama orang tua, calon orang tuanya. Suami dan istrinya. Perbanyak. Minta anak soleh itu sejak dalam kandungan. Ya. Jadi kalaupun nama suaminya soleh, ibunya solihah, nggak baca ini, ya nggak dapat. Ya. Oke ya. Nah, ini poinnya. Nah, balik ke sini, ayat 172-nya. Wa idh akhadha rabbuka, ketika roh ditiupkan, usia 4 bulan kandungan, min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Terjadilah komitmen dengan Allah, komitmen syahadat namanya. Perhatikan syahadatnya. Alastu bi rabbikum. Jawabnya, qalu bala syahidna. Ini yang menjadikan semua yang terlahir dari rahim perempuan manapun dia suci dan bersih dengan fitrah. Karena bersyahadat. Tapi perjanjiannya, kalau kamu menjaga syahadat ini, sampai kamu wafat, aku akan menjadi Rabb untukmu. Apa itu Rabb? Rabb adalah pemilik sifat rububiyah yang sempurna. Yang memperhatikan, memberikan kebutuhan. Kalau sakit dia yang menyembuhkan. Kalau butuh apa-apa dia yang memberikan. Kalau kemudian Anda salah dia maafkan. Kalau dosa dia ampuni. Semua sifat kebaikan diberikan. Itulah sebabnya ketika kita terlahir, kemudian kita konsisten menjaga dan punya kebutuhan sesuatu, kita panggil nama Allah dengan nama Rabb sebagai komitmen perjanjiannya. Makanya kenapa doa banyaknya pakai Rabb. Rabbana zolamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbighfirli wali walidai. Kenapa pakai Rabb? Karena itu adalah nama khusus bagi Allah sebagai komitmen perjanjian untuk menjawab doa. Dan itu satu-satunya dalam i'tidal. Begitu kita bangkit, ini bukan ilmu takatik ya. Sami Allahu liman hamidah, seperti tadi saya terangkan. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, engkau berjanji dengan namamu akan mengabulkan apa yang aku minta. Sekarang aku telah tunaikan apa yang engkau minta. Dan aku puji engkau dengan komitmenmu untuk mengabulkan apa yang pernah engkau janjikan. Dijawab oleh Allah, mil as-samawati, wa mil al-ardi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Engkau mau minta apa? Mil as-samawati, sepenuh semua 7 langit. Permintaanmu sepenuh langit. Wa mil al-ardi, engkau punya kebutuhan sepenuh bumi. Wa mil ama syi'ta, atau engkau punya kebutuhan sesuai kehendakmu di luar langit dan bumi. Min syai'in ba'du, setelah aku tawarkan sepenuh kebutuhan yang engkau mohonkan itu. Minta sekarang. I'tidal itu nggak main-main. Kalau rukunya benar, kemudian kita berdiri tegak sebentar, baru mohon. Itulah sebabnya kenapa kunut baik nazilah ataupun yang subuh itu letaknya setelah i'tidal. Yang dijaharkan. Karena posisi yang terkabul di situ. Nah, peluang ini karena kurang informasi jarang dimanfaatkan. Padahal kita bisa curhat apa saja. Tapi tidak. Masih dengar? Teman-teman pernah dengar kisah viral nggak? Ada orang langsung berkata begini, sahabat. Karena tahu ilmu ini dia katakan begini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bukan dari Nabi. Terdengar oleh Nabi. Begitu selesai sholat, Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen kan kita tinggal like and subscribe kan? Ya, nggak usah komen lagi kan? Ya. Siapa tadi yang bicara katanya? Semua diam, takut salah. Begitu Nabi sampaikan, tadi waktu bacaan itu diutarakan, aku melihat banyak malaikat turun berebut untuk mencatat bacaan itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia minta, ya Allah, aku memujimu, aku hanya minta yang terbaik menurut ridhamu, yang banyak kasih ya Allah, yang diberkahi dalam permintaan itu. Pintar tuh orang tuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allah, engkau perintahkan aku muji dan minta aku puji dan aku pinta. Aku muji kepadamu dengan banyak, mohon aku kasih yang banyak dan berkah. Kalau ilmu, ilmu yang banyak dan berkah. Kalau harta, harta yang banyak dan berkah. Itu kan? Kalau anak, anak yang banyak dan berkah. Kalau istri cukup 1 dan berkah. Oke, baik. Lihat sini baik-baik. Bisa dipahami gak? Tapi awalnya dari ruku. Pertanyaan saya, berapa banyak orang sholat yang memanfaatkan momentum ini untuk berdoa? Itulah sebabnya dalam doa kunut yang dijaharkan posisinya ba'da i'tidal. Setelah mengatakan itu baru disampaikan, Allahumma hadina fiman, ya Allah berikan aku hidayah. Dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau bekerja, teman-temanku dapat hidayah. Di rumah tangga, keluargaku dapat hidayah. Wa'afina fiman, sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Wa tawallana fiman,
Palingkan aku dari segala hal yang tidak engkau sukai, dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang kau sukai. Wa barik lana fima atayt. Berkahi ya Allah pada setiap pemberian yang kau titipkan kepada aku. Wa qina syarra ma qadait. Jauhkan ya Allah dari berbagai keburukan yang mungkin tampak dalam kehidupan. Sudah. Sudah. Minta turun. Berapa banyak di antara kita yang salat memanfaatkan momentum ini? Tapi tidak sedikit yang berdoa tidak terkabul karena rukunya tidak sempurna. Maka sempurnakan ruku, manfaatkan i'tidal. Orang-orang yang selalu merendah, ini filosofi terakhir yang mau saya sampaikan. Sekarang tarik ini ke semua profesi kita. Perempuan, perannya adalah anak, istri, ibu, nenek, dan seterusnya. Sebagai saudari, sebagai teman, dan sebagainya. Coba rukunya jangan cuma ritual. Saya ulangi, rukunya jangan hanya ritual. Kalau sampai ritual, itu baru fikih. Sedangkan dalam praktek ritual, itu ada hikmah. Ada 5. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina 1, wa yuzakkikum 2, wa yu'allimukumul kitaba 3, wal hikmah 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun 5. Semua ibadah itu 1, mendekatkan kita kepada ayat. Mesti ada dalil, kenal Allah. Salat tuh kenal Allah, bukan cuman gerak-gerak dan baca-baca. Enggak kenal, enggak khusyuk. 2, wa yuzakkikum, merubah kita lebih baik. Oke? Prakteknya nanti dalam akhlak. Makanya semua gerakan salat melatih kita lebih baik. Jadi anak, nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan ayah. Semua siapapun kita sekarang, ada atau tidak ayah ibunya, hidup atau wafat, tetap sebagai seorang anak. Ya. Dan diatur sempurna dalam Quran. Baik itu muslim ataupun non-muslim. Tunduk, jadi anak tuh ruku. Supaya Allah angkat kehidupan rumah tangganya menjadi baik. Ya, sepanjang orang tuanya masih ada, berikan bakti sempurna. Tunduk. Karena apa? Bukan karena orang tuanya, karena Allah perintahkan. Itulah ihsan. Karena Allah yang suruh. Kalau Allah nggak suruh, nggak harus saya lakukan. Tapi karena Allah suruh. Even itu orang tuanya misalnya belum muslim, tetap disuruh. Turun surat kok, surah 31, ayat 14 sampai 15. Ayat 15-nya itu dalam sekali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau engkau beda keyakinan dengan orang tuamu, engkau muslim, dia belum. Lihat bahasanya, dia belum. Karena ada harapan bagi kita untuk mereka supaya menjadi muslim. Yang paling hebat apa? Kalau dipaksa pindah keyakinan, silahkan tolak dengan cara yang halus, tanpa menyakiti. Tapi jangan putus hubungan dalam urusan dunia untuk mendakwahinya. Apa urusan dunia itu? Kalau dapat penghasilan, bagi. Kalau sakit, tengok. Kalau pegal, pijitin. Itu nggak diputus. Nggak diputus. Di mana ada ajaran agama begitu? Itulah ruku. Begitu kita turun, diangkat oleh Allah. Itu yang menjadikan kadang-kadang sinyal hidayah itu meresap ke dalam jiwa. Perhatian muncul. Persoalan hilang. Jadi kalau kita bisa merendah dalam setiap situasi, itu semua kesulitan itu jadi mereda. Problemnya kadang semua itidal. Ada masalah, anak itidal, ibu itidal. Suami itidal, istri itidal. Emang kenapa? Emang kenapa? Nah, nggak selesai. Pasti ada satu dimulai dengan ruku. Ini jadi istri, pasangannya suami. 3 ayat. Dan semua ayatnya bercerita tentang ruku dan i'tidal. 1, ini ayat viral yang dimulai saat akan menikah. Dan ditempel dalam surat undangan. Problemnya, yang ngundang tidak baca. Yang diundang suruh baca. Ya kan? Itu ada surat Rum kan, ayat 21. Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya kan? Itulah disingkat sakinah, mawaddah dan rahmah. Disingkat jadi sama. Nah, tempatnya musyawarah, ya. Belum ada kata sepakat, musyawarah terus tuh. Lihat sini, samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa itu sakinah? Oke, saya mulai dengan 1 juta dulu. Saya serius. Naik 5 juta. Saya serius. Boskunya saya aja sekarang. 10 juta. Saya serius. Tenang. Belum. Umroh. Waktu habis sudah. Sakinah itu asalnya bukan tenang. Bukan tenang sakinah itu. Asalnya adalah kedamaian yang dilahirkan setelah selesai persoalan. Asal sakinah itu dari peribahasa Arab begini. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Paham? Tidak. Ini pohon. Ini ada dahannya. Saya nggak pandai menggambar, mohon maaf. Ada angin kencang. Biasanya kalau angin makin kencang, goyang kan? Ya. Nah, ketika anginnya telah pergi, pohonnya kemudian tegap kembali, dahannya tegak kembali dan tenang, inilah sakinah. Sakanatis syajaratu, tenang pohon dan dahan itu, idza dhahabatir rih, ketika angin yang menerpa itu tenang, pulang, hilang kembali.
Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Kapal itu tenang, tidak bergoyang lagi ketika ombak yang menerpanya pergi. Allah kirimkan angin untuk membuat dahan ranting atau ranting di pohon ini, maaf, untuk dia bergoyang atau untuk lebih kuat? Lebih kuat. Semakin kencang, semakin bertahan, semakin kuat kan? Akarnya kuat, batangnya kuat, rantingnya kuat. Allah kirimkan gelombang-gelombang di lautan itu menerpa kapal, semakin goyang, semakin diriset kan? Ya kan? Bikin semakin lebih bagus, lebih kuat. Ini gambaran. Inilah sebabnya kenapa gambaran ini seringkali dibawa dalam kehidupan rumah tangga. Bahtera rumah tangga. Kalau disebut bahtera pasti ada ombaknya. Kalau Anda berumah tangga nggak pengen punya masalah, itu mustahil. Jadi ketika memutuskan saya terima nikahnya, si fulan dan si fulan, binti fulana, dengan mas kawin sekian dibayar tunai, artinya Anda siap masuk bahtera, siap menempuh masalah. Jadi nggak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalah, itu mustahil. Nabi aja yang dijamin masuk surga. Ayat surga satu surat turun Al-Kautsar. Dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, akhlaknya Quran, tetap ada masalah. Anda bukan Nabi, Rasul bukan. Ayat surga nggak ada sampai sekarang untuk kita. Ya kan? Nggak ada pujian langsung dari Allah untuk kita. Lalu menikah, nggak pengen punya masalah. Itu mustahil. Jadi ketika kita menikah, ya Anda dengan pasangannya masing-masing, menikah, dan ada masalah, itu artinya apa? Artinya rumah tangga kita benar menurut Allah. Kan? Alhamdulillah. Oke? Jadi kalau punya masalah, itu benar. Nah, tapi poinnya bagaimana mengolah masalah jadi sakinah itu. Itu yang belum dalamnya, itu belum sampai situ. Kalau menemukan masalahnya, oke sampai situ. Sakinahnya bagaimana? Karena kan prinsip dasarnya begini, ada masalah, mesti berubah jadi sakinah. Itulah rumah tangga. Kalau cuma masalah, nggak ada sakinahnya, itu pisah. Ini tangganya, ini rumahnya. Gitu. Terus keinjak. Anak kan diinjak. Keinjak terus, tapi nggak pernah mendapatkan kenyamanan berada di rumah. Ini disatukan, itu ada filosofinya. Kita keinjak, tapi belajar dari injakan itu untuk menapak sesuatu yang lebih tinggi. Dan ke atas itu kan kepada Tuhan. Makanya ayat keduanya muncul. Apa ayat keduanya? Quran surah 4. An-Nisa. Ayat 19. Dan hebatnya, kenapa adanya di An-Nisa? Dan suratnya kenapa surat perempuan, bukan laki-laki? Karena dalam kehidupan rumah tangga, yang sering merasakan beban hidup dalam kehidupan rumah tangga itu lebih banyak terpendam pada perempuan dibandingkan laki-lakinya. Tapi ada seninya, ada seninya. Di sini sikapnya ada. Tapi dahsyatnya di surat ini, perannya dibagi sama oleh Allah, laki-laki dan perempuannya. Cuman dijelaskan. Karena kenapa? Itulah sebabnya disebut nisa. Dari kata nasa kan? Laki-laki tidak. Rajul, jamaknya rijal. Dari kata rijlun, kaki. Kaki itu menopang. Suami itu topangan, kuat, kokoh. Senangnya beraktivitas. Wajar. Jadi kalau menemukan suami giat, beraktivitas, senang, nah itu suami. Wajar. Ya, dan berwibawa. Ya, tidak gemulai. Makanya rajul, rijal. Ya, berwibawa, tegap. Ya, Anda bayang lah kalau saya buka dengan kalimat jamaah gitu kan atau semua ya, beda rasanya. Ya. Jangan kebayang apa-apa, ini ke saya gitu kan. Lain kan rasanya tegap. Sempurna. Baik. Ya, itu rajul. Jamaknya rijal. Jadi kalaupun kumpul, kumpulnya seputar itu aja. Ngobrolin bisnis, ngobrolin gimana lari, gimana basket, gimana ini, itu aja. Itu laki-laki. Perempuan tidak. Nama perempuan itu mar'ah kalau sendirian. Mar'atun, gini. Sama kayak cermin, mir'ah. Cuman beda harokat. Ya. Mar'ah, mir'ah. Cuman beda harokat. Tapi kayak cermin. Makanya seringkali perempuan lekat dengan cermin kan? Ya kan? Mau kesini ngaca, dandan kan? Turun lihat spion. Sini lagi lihat lagi kan? Itu normal, normal. Tapi mar'ah itu punya 3 makna. 1, yang senang tampil indah. Kayak lekat dengan cermin. Berangkat, dandan, kadang pakai seragam dan sebagainya gitu kan. Biasa, normal. Pulang, saya mau berangkat, baju sedikit terlipat, diberhentikan. Gitu kan? Antum boleh mayor, misalnya di TNI, ataupun Polri, tapi tetap istri itu letkol tituler kan. Paling tinggi, berhenti, rapikan dulu. Karena ingin keindahan, rapi. Makanya aneh kalau perempuan nggak senang tampil indah itu aneh. Ya, 2, senang tampil terhormat. Kalau ngumpul cerita ibu-ibu nggak mau kalah kan, harus naik terus kan. Itu biasa itu. Biasa. Anak saya ikut les. Oh, anak saya juga, padahal belum kan. 3 itu,
Mar'ah itu seperti mir'ah, punya nilai rasa yang tinggi. Jadi di perasaannya, bukan di pikirannya. Laki-laki keluar, pikirin selesai hilang. Perempuan nyampe ke sini. Makanya diibaratkan oleh dalam bahasa Arab, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan seperti cermin. Cermin, dipakai bercermin. Kalau saya lempar dengan batu pecah kan? Bisa nggak disusun kembali? Jangan salah, bisa. Dia bisa disusun kembali, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama seperti cermin. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah dilakukan. Asik. Wah, bikin saya. Itu betul. Ada asiknya, ada asik. Ya, dia bisa memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Makanya ketika disusun itu, yang lain muncul lagi. Yang kejadian sekarang, tapi masalah listrik yang 17 tahun yang lalu muncul lagi. Kamu dulu juga kan begitu, kan padahal masalahnya yang sekarang. Karena yang dipendam. Tapi yang saya bahas bukan itu, yang saya bahas itu kalau sendirian, dia kalau banyakan menjadi nisa. Makanya nisa itu bukan surat perempuan. Bukan surat wanita. An-nisa itu perempuan-perempuan. Dari kata nasa. Nasa itu yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya perempuan sependiam apapun itu kalau kumpul ketemu temannya suka cerita. Ya, dan kadang yang diceritakan apa yang seharusnya ditutupi, yang nggak boleh dibuka. Itu problemnya. Makanya di ayat 34 diminta hati-hati kalau cerita. Jangan sampai ngungkap apa yang harusnya ditutup, khususnya tentang suami dan keluarga. Kecuali ingin konsultasi pada orang yang dipercaya. Itu poinnya. Apa kabar ukhti? Udah ukhti tuh. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehatnya sehat. Bisnis gimana? Lancar. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, sebab istri itu akan selalu melekat apapun yang ada pada suami. Tidak sebaliknya. Ya kan? Akan melekat. Suami RT. Istri, ibu. Suami bupati, ibu. Bupati. Istri RT, nggak ada bapak RT. Selalu sini. Jadi selalu ikut, selalu terbawa. Nah, turunnya ayat 19. Ini adalah poin yang sangat luar biasa. Ya. Apa poinnya? Kita lihat dulu setelah pesan-pesan berikut. Kita lihat apakah dibalik atau dihapus nih. Dibalik Ustaz. Jazakallah khair, alhamdulillah. Biar fokus. Ya, mohon izin. Izin, Bang. Kasih. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Silahkan kembali. Jazakallah khair. Kasih banyak. Gimana mengolah masalah jadi sakinah? Ini poinnya. Quran surah 4 ayat 19. Hebatnya ayatnya di perempuan, surah An-Nisa, karena sering memendam rasa sehingga masalah ini terus terpendam dan tidak mudah mendapatkan sakinahnya. Maka ketika sakinah ini didapatkan, muncullah kemudian pernyataan dalam Al-Quran. 1. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai pasangan suami istri yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Dan latihannya nanti dalam sholat. Makanya nanti ada bab suami jadi imam, istri jadi makmum berdua sholat. Nanti di akhir saya tutup dengan itu. Ya. Hei suami dan istri yang masih merasa punya iman. Mohon maaf di terjemahan tuh dibatasi laki-laki itu kurang tepat. Karena ayat ini untuk keduanya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan iman, artinya perintah yang ada di ayat itu mempertaruhkan keimanan kita. Kalau bertindak benar imannya kuat, kalau menyalahi imannya bermasalah. Perhatikan. La yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Jangan wariskan sikap kurang baikmu pada pasanganmu. Allah sudah kasih bocoran sebelum menikah. Bahwa setelah menikah itu, maaf dengan kalimat ini, tidak seindah dan sesempurna seperti yang tergambar sebelum menikah. Kita sudah paham semua lah. Kalau sebelum menikah, yang paling sempurna kan pasangan. Yang paling ganteng dia, yang paling cantik dia, yang paling sempurna dia, segalanya. Tapi Allah kasih bocoran sebelumnya. Nanti sebelum menikah seperti itu, setelah menikah akan tampak karakter-karakter dan perilaku yang tidak terbayang sebelumnya. Maka rem pertama yang Allah sampaikan, hei suami, hei istri. Aku tahu tidak ada yang sempurna di antara kalian berdua. Tapi jangan wariskan karakter kurang baikmu pada pasanganmu. Ya. Kalau istri terlampau cerewet, tahan cerewetnya. Terutama pada pasangannya. Kalau suami terlampau keras, tahan kerasnya. Hadirkan yang lembutnya pada pasangannya. Karena aku tahu kata Allah, tidak ada yang sempurna. Tapi ini yang paling indah declare-nya. Ini yang paling indah. Ya, lihat ujung ayatnya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi kalau ternyata tampak itu dalam pasanganmu, lihat, jangan marah. Itu dulu.
Kalau pengen sakinah tuh itu dulu satu, jangan marah. Misal, ini suami, ini istri. Tiba-tiba pada diri suami tampak satu sikap yang nggak disukai istri, yang nggak nampak sebelum menikah. Atau di awal-awal saat awal nikah nggak kelihatan. Tiba-tiba nampak. Kata Quran apa? Kata Allah, jangan marah dulu ya. Jangan buka celah untuk setan datang. Ada setan khusus yang memang menggoda kehidupan rumah tangga aja. Misinya cuma satu. Memecah belah hubungan rumah tangga. Namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Oke. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Dasim. Dasim itu tugasnya gimana caranya ribut terus suami istri. Padahal yang gak wajar. Ada yang wajar yang mesti dipertentangkan. Yang maksiat, yang ngajak keburukan, boleh didebat. Dengan cara yang elok, boleh keras dengan cara yang benar. Tapi pada yang gak wajar, kok bisa bertengkar? Gitu. Soalan sepele jadi besar, terus jadi kencang, kuat. Itu ada satu khusus yang provokasi. Itu ada di Quran surah 2, ayat 102. Dan itu dia bertugas sejak era Nabi Sulaiman alaihissalam. Janjinya. Quran surah 2, ayat 102. Diungkap di era Nabi Sulaiman, dimulai sejak zaman Nabi Adam. Jelas? Baik. Perhatikan. Yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman di atas sampai ke kalimat yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di rumah tangga, gimana caranya pecah terus tuh. Rame terus, ribut terus. Sampai gak enak apapun. Maka Allah turunkan jalan dia sebelum itu terjadi. Kalau engkau dapatkan pasanganmu, dia berperilaku hal yang kurang wajar bagimu dari karakternya, satu, jangan marah dulu kata Allah. Yang paling indah apa? Yang paling indah. Sabar dulu. Ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya, karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya. Bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya. Kekurangan di istri, saya yang disempurnakan. Saya tuh paling nggak pengen datang ke talk show tentang keluarga. Kenapa? Karena saya harus menjaga kehormatan istri dan keluarga saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap hal yang tidak seharusnya. Karena kalau dialog, saya ditanya, Ustadz, apa yang paling nggak suka dari istri? Saya katakan, saya semua suka. Karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Itu poinnya. Jadi jangan marah. Satu dulu itu. Karena Allah titipkan, mungkin bagi Anda suami, senang marah, titipkan pada istri. Ini sabar, berapa tahun dia sabar? Kalau pada orang lain mungkin selesai. Tapi dititipkan pada pasangan ini karena ini yang mampu bisa menahannya. Ini yang menyempurnakannya. Nah kalau sudah mendapatkan istri yang semacam ini, syukuri kepada Allah dengan menurunkan tensinya. Kenapa? Karena belum tentu kalau berpisah dengan dia bisa mendapatkan yang setabah ini. Sebaik ini. Kalau sudah didapatkan yang begini, ini rumus ini didapatkan di ayat berapa? Ya di ayat 7 sampai 10. Di surat berapa? Surah 91. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Dalam diri manusia itu cuma punya dua kecenderungan. Satu, sifat baik, takwa. Dua, sifat kurang baik yang salahnya, fujur, nafsunya. Nafsu. Ini selalu ada. Jadi kalau di sini ada sabar, di sini pasti ada marah. Di sini ada jujur, di takwa, di sini pasti ada dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, ya, tapi dustanya tetap ada. Jelas? Ya, kalau di sini ada rendah hati, di sini pasti ada sombong. Nah, caranya bagaimana mengolahnya? Perhatikan baik-baik. Saya ambil bagian pertama saja, sabar dan marah. Perhatikan kalimatnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang mampu mengolah, menyuci keadaan jiwanya ini sehingga melahirkan sifat baiknya. Oke, masih belum kita tangkap kalau sampai situ. Kasih permisalan. Teman-teman, ibu, teman-teman, kalau nyuci, dibuang bajunya atau kotorannya? Kotorannya. Nggak mungkin, saya nyuci, buang bajunya. Nyuci, buang bajunya. Pasti kotorannya kan? Baik, nyuci, itu pada yang kotor, pada yang bersih. Pasti pada yang kotor. Yang bersih nggak akan dicuci. Jadi Allah ciptakan kotoran itu bukan ingin membuat baju kotor. Tapi ingin menampakkan kebersihannya. Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak kelihatan bersihnya. Sama persis, Allah ciptakan marah. Bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin menampilkan kesabaran dalam istri karena ada masalah di depan yang butuh kesabaran meningkat lagi. Kalau menemukan suami marah, cepat cari lawannya. Sabar. Suami datang marah, istri sabar. Jangan tambah marah. Ya. Datang marah-marah, ya, tenang aja dulu. Kamu kenapa diam? Harusnya bagaimana, Mas? Nah, nanti lama-lama sadar, maafkan saya. Iya, sebelum minta udah saya maafkan. Enak begitu. Kamu kenapa? Emang kenapa? Ya tidak semua kan? Ya kan? Oke. Cari lawan.
Ini prinsipnya begini, cari lawan. Di sini ada cemberut, lawannya apa? Senyum. Jadi ketika suami pulang menemukan istri cemberut, senyum aja, istri datang. Lihat, cemberut, suami datang. Cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Saya kayaknya kenal. Udah habis itu nih iPhone 15. Oh, senyum lagi tuh. Itu teorinya mudah. Prakteknya tidak semudah yang disampaikan. Ya, betul. Ustadz juga sama. Saya serius. Makanya jarang kan ada ustadz ceramah bawa istrinya kan? Ini live gak? Assalamualaikum. Oke. Ini nggak mudah. Nah, ini yang menjadikan dan mengantarkan pada sakinah. Kalau nggak begini susah. Keluhan terus capek. Makan gak enak. Pikiran. Capek. Nggak ada hubungannya dipikirin lagi. Capek. Kadang-kadang anak korban. Ya, papa, diam kamu. Padahal dia udah nunggu udah tadi bikin karya. Ya, mas, ada tas saya nggak yang hitam di bawah nggak? Enggak, karena saya ingat disimpan di bawah jok. Saya tuh selalu bawa di tas hitam. Di tas itu ada kertas. Kertas itu selalu bawa kemanapun. Kenapa? Satu kali saya pulang dari dakwah, cukup malam, ternyata 2 anak kami menyambut. Nomor 2 dan nomor 3. Usianya dulu masih kecil lah waktu dia bikin itu. Ternyata dia bikin gambar. Sosok lagi pergi pakai peci, dia tulisin Buya sedang mengajar. Terus 2 anak ini menunggu. Dia tulis di atasnya, terima kasih ya Allah, engkau kirimkan Buya terbaik untukku. Buya, engkau adalah ayah terbaik untukku. Lalu dia titipkan, Buya nanti buka ya, salam. Ketemu main. Itu saya bawa, saya pegang. Itu yang menjadikan kita nggak berhak marah sama anak. Bisa. Anda boleh jadi apapun di luar. Direktur silakan, manajer silakan, orang hebat silakan. Mau jadi apapun silakan, tapi ketika ke rumah, istri Anda menginginkan suami. Anak Anda menginginkan ayah. Nggak usah dibawa sifat di luar, bawa aja sifat di dalam. Itu. Saya ini di rumah teman-teman, nggak pernah saya disebut ustadz, syekh, kiai nggak pernah. Demi Allah saya katakan, nggak pernah seumur-umur saya pulang ke rumah anak saya nyambut kiai, nggak ada. Pengen ayahnya. Amil itu yang sekarang 11 tahun, itu 2 tahun, tunggu saya. Jadi janjiannya kalau saya mengajar, istri saya cerita tentang saya. Buya mengajar, supaya Allah senang. Kalau Allah senang, kita dapat kebaikan. Nanti gantian, kalau saya pulang, saya main, nanti saya cerita tentang istri saya. Bunda di sini sayang, nemenin kakak dan sebagainya. Nanti kalau Buya sedang mengajar, harus sayang bunda dan sebagainya. Itu ketika diceritakan, pulang ditunggu teman-teman. Tunggu, saya pulang setengah 11 waktu itu, dia tunggu. Di luar. Begitu saya buka, Buya, dia peluk. Main bola yuk, main bola kita. Udah selesai bola, main kuda yuk, main kuda. Sampai tidur di pangkuan. Karena dia pengen ayahnya. Dia nggak peduli dia. Apakah ayahnya ustadz, kiai nggak peduli. Dia pengen ayahnya. Istri pengen suaminya, suami pengen istrinya. Jadi kalau ingin mendapatkan sakinah, memang secara konseptual ideal. Secara praktikal kembali pada niat dan tujuan kita. Itu poinnya. Jadi begitu pulang, kalau pengen ini nih, jangan cari kekurangan. Karena percuma pasti dapat. Jadi kalau satu mengungkap, yang lain membalas, pasti akan dapat semua. Tapi kalau satu i'tidal, yang satu ruku, Allah turunkan tensinya. Yang terjadi apa? Semua sama-sama sujud. Itulah sebabnya ketika i'tidal selesai, semua sujud. Dan tidak ada masalah rumah tangga selesai dengan indah, kecuali ketika suami dan istri sujud bersamaan. Yang satu jadi imam, satu jadi makmum. Itulah yang dijadikan di ayat ke-18 di surah 51. Kalau Anda ingin mendapatkan sakinah tiap hari, coba bangun malam, suami istri, walaupun gak terlampau malam. Setelah selesai, wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh, dua-duanya saling mengoreksi diri. Suami minta maaf ke istri minta maaf ke suami. Kalau sudah ada keluarga lebih enak lagi. Sayang, maafkan aku ya. Aku mungkin belum jadi suami yang baik sampai hari ini. Ayah yang baik. Allah titipkan aku membersamai kamu. Mohon maafkan karena memang gak ada yang sempurna. Kalau aku pulang hari ini terlebih dulu kepada Allah, mohon ridho dengan semua sikapku. Dibalas lagi. Aku yang banyak salah mas. Begini. Itu semua. Begitu selesai. Astagfirullah ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Minta maaf ya Allah. Sujud. Selesai. Kalau percaya silakan. Bedakan rasanya. Rasakan bedanya. Pasti akan terasa bedanya. Gitu. Gitu ya. Enggak, tapi ini nyata. Ya. Yang terakhir, ayat ketiga itu, Quran surah ke-17, ayat 23 sampai 27. Kompak dengan orang tua. Ya, kunjungan. Datang. Ajak istri, temuin orang tuanya suami. Kalau sudah meninggal, ke kuburan. Ziarah. Nanti sebaliknya, pekan depan, bulan depannya lagi, kemudian suami ajak keluarganya istri. Supaya dapat pencerahan. Kan yang nikahkan wali dari keluarga. Wali itu kan bukan cuman menikahkan selesai, tidak. Tapi mendampingi, membimbing harmoni, menemani.
Itu poinnya. Dan ternyata mendekatkan pada orang tua itu lebih memberikan capture kepada kita kebahagiaan yang nyata. Lihat orang tua itu malu kalau berantem depan orang tua. Malu kalau nggak kompak. Nah, sifat malu itu yang diakumulasikan membuat kita mengoreksi diri. Maka tidak jarang terkadang ada suami istri yang jadi lebih baik ketika sering bersilaturahim dengan kedua orang tuanya. Belajar, cerita. Ya, istri saya cerita tentang ayah ibunya, saya cerita tentang ayah ibu saya. Ngobrol sama-sama. Lalu berdoa. Yang paling indah kalau satu meninggal, sujud, berdoa bareng-bareng, nangis sama-sama. Paling enak. Memang kelihatan ideal karena Allah yang turunkan. Tapi menjadi praktikal untuk kita bergantung pilihannya pada kita semua. Karena itu ditutup kalimatnya di ayat 19 tadi di Quran surah 4, "Masa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Mungkin kau enggak suka dengan masalah yang aku kirimkan, tapi kalau engkau bisa mengolahnya, aku kirimkan limpahan karunia yang banyak yang membahagiakan kehidupan keluargamu. Jangan marah. Rukulah dulu. Setelah itu koreksi masing-masing. Benar enggak niat nikahnya? Sayang enggak? Betul enggak dengan akadnya? Ya, karena yang paling penting adalah Allah declare-nya jelas. Ini titipan saya untukmu, bukan sekedar pasanganmu. Yang nitipkan Allah, yang tanya Allah. Jadi ketika Anda melukai pasangan, Allah melukai orang ya yang telah menitipkan kepada Anda dari orang tua dan yang telah menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan ini wasiat Nabi SAW sebelum meninggal. Ya. Ittaqullaha fin nisaikum, hai para pasangan suami istri saling bertakwa kepada Allah. Tautkan dirimu sama Allah kalau pengen sakinah. Kalau pengen hartanya cukup melimpah, tautkan sama Allah. Kalau pengen rahmah, tautkan sama Allah. Kalau pengen terjaga, ini poinnya. Jadi sholat itu bukan hanya ibadah ritual yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, tapi lebih dari itu pancarannya membuat kita bahagia dalam berkeluarga. Tenang dengan teman-teman, damai dalam kehidupan, melihat semua orang tuh baik. Saya heran kenapa harus ada prasangka yang gak baik gitu. Ya. Saya dilatih oleh guru, oleh orang tua, lihat orang semua baiknya. Kalau pernah salah, gak ada yang sempurna. Saya aja salah kok. Saya paling senang kalau ada orang, Ustadz saya mantan napi, alhamdulillah. Kasih senyum yang sama, baik. Pernah ada orang cari saya ke Bekasi, kaget semua. Izin Pak, saya adalah mantan pembunuh yang dipenjara di sini. Saya ingin ketemu Ustadz Adi. Oh nggak ada yang kasih akses. Tiba-tiba Allah kasih jalan papasan. Ustadz, nangis peluk. Ustadz, saya tobat karena Allah. Gini. Saya ceramah Ustadz. Ini bukan ceramah saya. Allah yang kasih, alhamdulillah. Ya, jadi teman, jadi sahabat. Nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita ngelihat semua teman kita baik, insya Allah kasih jalan. Tapi ada ruang. Di rumah tangga pun nanti nggak sama keadaannya. Ada yang mendekatkan kepada kebaikan, ada yang terus ngajak maksiat, ada babnya masing-masing, sampai bab puncaknya. Bab tentang tolak, bab tentang macam, itu ada babnya semua. Sampai bab puncaknya. Kalau kita ikutin semuanya, nah poinnya satu, keduanya itu punya niat yang baik untuk berubah. Itu ada di Quran surah 4 ayat 35. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat berubah, itu pasti akan dipersatukan. Tapi kalau niat itu nggak ada, tetap mempertahankan egonya, maka nanti pelan-pelan tuh diarahkan sampai ke puncaknya. Sampai ke akhirnya. Nah, ini ruku dan i'tidal. Halo? Kenapa dia begini? Ya. Baik-baik ya semuanya ya. Ya, baik-baik, sehat-sehat. Ya, kita diciptakan baik, diciptakan juga damai, diciptakan tenang, maka tugas kita membentuk ketenangan dan kebaikan itu. Setelah itu kemudian apa? Sujud. Dan tidak ada posisi paling indah kecuali saat sujud. Sujud itu banyak bentuknya. Sujud ibadah, sujud syukur, sujud tilawah. Kalau baca Quran ketemu ayat sajadah kan? Sujudnya apa? Oke. Kalau kita punya harta, kemudian dapat tambahan promosi jabatan, ada sunnah sujud kan? Ya, i'malu ala Dawuda syukra. Ya, keluarga Daud syukur sujud mereka karena diangkat jadi raja, dapat jabatan dan sebagainya. Ada sunnahnya. Ya, begitu dapat sesuatu, sujud itu ada sunnahnya. Jadi begitu merendah Allah angkat lagi. Misal dapat proyek bagus gitu kan, sujud tuh. Itu Allah angkat lagi. Itu dipopulerkan di kalangan para ulama. Muhammad Salah kalau golin sujud ya. Kan? Terus yang lain itu walaupun dilatih begitu mungkin belum tahu, tapi secara hikmah itu ketika kita merendah Allah ngangkat. Ketika kita meninggi Allah rendahkan. Sudah rumus. Maka dari itu kita akan bahas ada berapa anggota sujud, bagaimana caranya sujud, apa bacaan saat sujud, dan apa rahasia dalam sujud. Itu akan kita ulas dalam episode yang berikutnya insyaallah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak ceramah yang luar biasa dari Ustadz Adi Hidayat. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tadi Ustadz mengajarkan kita tentang makna mendalam dari setiap gerakan sholat, mulai dari rukuk hingga iktidal. Setiap gerakan dalam sholat itu lebih dari sekadar gerakan fisik, tetapi sebuah cara untuk merendahkan diri, untuk tunduk sepenuhnya di hadapan Allah, memohon segala kebutuhan dunia dan akhirat dengan penuh kepasrahan.
Saat rukuk, kita merendahkan diri bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Saat itu, kita bisa curhatkan segala perasaan dan masalah kita kepada Allah. Dan ketika kita merasakan ketenangan dalam rukuk, kita tahu bahwa Allah akan mengangkat kita. Dalam salat, setiap posisi memiliki makna yang dalam, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghadap Allah dengan penuh pengharapan dan ketulusan. Tidak hanya itu, dalam kehidupan rumah tangga, kita juga diajarkan untuk merendahkan hati, untuk tidak selalu melihat kekurangan pasangan, tetapi lebih kepada saling melengkapi dan saling mendukung. Ustadz mengingatkan kita bahwa rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah adalah hasil dari saling merendahkan diri satu sama lain, bukan hanya saling mencintai, tetapi juga saling memahami, sabar, dan tawadu. Setiap pasangan dalam kehidupan mereka memiliki peran untuk saling mendukung dan saling menyempurnakan. Tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi dengan Allah sebagai pusatnya, segala kekurangan dapat menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Ustadz juga mengingatkan kita bahwa salat bukan sekadar ritual semata. Salat adalah momen kita untuk berbicara langsung dengan Allah, mengadukan segala masalah, dan memohon segala kebutuhan. Setiap doa yang kita panjatkan dalam salat, terutama dalam rukuk dan iktidal, adalah doa yang sangat berarti dan didengar oleh Allah. Allah berjanji untuk mengabulkan setiap permohonan kita, sepanjang kita memohon dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan salat dengan khusyuk, penuh kesadaran, dan dengan niat yang tulus. Semoga rumah tangga kita, keluarga kita, dan umat Islam di seluruh dunia senantiasa diberi ketenangan, kedamaian, dan keberkahan oleh Allah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, share kepada teman-teman dan keluarga, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat mengikuti ceramah penuh hikmah dari Ustadz Adi Hidayat lainnya. Dan yang terpenting, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah beliau. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi beliau, serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Mari tuliskan doa-doa terbaik Anda untuk beliau di kolom komentar di bawah. Doakan beliau agar terus diberi kemudahan dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga Allah selalu memberikan petunjuknya dalam setiap langkah kita. Semoga kita selalu diberikan ketenangan hati, dan semoga setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.